Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada UMKM Rumah Makan Padang Pondok Salero. Di sini kami mempunyai tim, yaitu Tasya Nadia Nur Aziza dengan NIM 072, Aji Rizal Hamzah dengan NIM 073, saya sendiri Ajan Tamaraku Sumuati Gumilar dengan NIM 074 dan Utari dengan NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan profil UMKM. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang akan kami analisis adalah Rumah Makan Pondok Padang Salero. Usaha ini merupakan usaha di bidang makanan, yaitu makanan khas Padang yang berdiri sejak tahun 1992, bertempat di kota Sukabumi, Jawa Barat. Rumah Makan Pondok Padang Salero ini memiliki 5 karyawan yang ditempatkan di rumah makan sebagai pelayan yang melayani konsumen dan 2 orang untuk bagian memasak. Selain berjualan di kedai, mereka juga membuka pemesanan melalui via telepon dan ojek online. Pemilik mengatakan bahwa pelanggan mereka kebanyakan para pekerja dan yang sudah berkeluarga karena lokasi yang berasal di pusat kota dan dekat dengan alun-alun Sukabumi membuat rumah makan ini ramai ketika ada satu event atau ada di hari-hari besar seperti Ramadan dan Natal. Lalu di sini ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko rumah makan Padang Pondok Salero ini dilakukan berdasarkan fungsi perusahaan, yaitu yang pertama ada risiko keuangan. Harga semakin mahal dikarenakan terjadinya inflasi yang menyebabkan harga bahan baku seperti harga daging, ayam, dan barang pokok lainnya menjadi naik. Usaha bisa berhenti karena kurangnya modal. Selain itu, uang usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi ini disebabkan karena pencatatan keuangan yang belum tersistematis dan mengakibatkan modal usahanya berkurang. Lalu yang kedua, resiko operasional. Kurang adanya tenaga kerja yang dapat menghambat jika terjadinya pesanan yang terlalu banyak. Operasional yang tidak teratur disebabkan oleh tidak adanya SOP yang jelas sehingga menyebabkan tidak ada rasanya konsisten terhadap pelayanan. Yang ketiga, resiko pemasaran. Pemasaran yang lambat ini disebabkan karena promosinya yang kurang, meluas, tidak membuka cabang, buta pemasaran, dan kurangnya melihat potensi pasar, berkurangnya omset penjualan. Produk tidak terkenal luas sehingga beberapa menu pun ada yang tak habis dalam sehari dan mudah basi. Produk mudah basi sering terjadi pada bisnis-bisnis makanan, terutama rumah makan yang dikarenakan makanan ini tidak kuat sampai 2 atau 3 hari. Lalu yang keempat, resiko SDM. Tingkat absensi yang masih kurang diperhatikan. Hal ini menyebabkan karyawan menjadi lalai dalam menjalankan tugasnya. Seperti jika libur, hari raya Idul Fitri atau hari besar lainnya, selama 5 hari kemudian absensi tidak diperhatikan kembali. Maka akan ada saja karyawan yang melebihi waktu yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya pengukuran risiko. Di sini kami menggunakan 2 dimensi yang diukur. Yang pertama adalah besarnya probabilitas kerugian, artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama periode tertentu. Lalu yang kedua adalah tingkat dampak dari kerugian atas kejadian tersebut, artinya untuk mengetahui sampai berapa besar pengaruh dari suatu kerugian tersebut terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Selanjutnya adalah teknik dan pengukuran risiko. Teknik yang kami gunakan yaitu matriks frekuensi dan signifikasi risiko dengan cara mengelompokkan risiko-risiko tersebut berdasarkan frekuensi dan signifikasinya. Jenis pengukurannya yaitu dengan menggunakan probabilitas kerugian yang digunakan untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peristiwa yang kejadiannya menimbulkan penyebab langsung kerugian yang dapat menimpa suatu objek yang bisa terkena peril. Di sini ada skala pengukuran risiko. Yang pertama sangat sering dilambangkan dengan 5, sering 4, kadang-kadang 3, jarang 2, dan sangat jarang dilambangkan dengan 1. Untuk tingkat kegawatannya juga ada 5. Yang pertama yaitu sangat tinggi dilambangkan dengan 5, tinggi dilambangkan dengan 4, sedang 3, rendah 2, dan sangat rendah dilambangkan dengan 1. Selanjutnya adalah hasil pengukuran risiko. Di sini saya akan menjelaskan 2 risiko. Yang pertama yaitu dari risiko keuangan, yaitu harga bahan baku melonjak tinggi. Di sini probabilitasnya adalah 2, yang artinya jarang. Lalu untuk dampaknya yaitu 3, yaitu sedang. Lalu untuk contoh selanjutnya ada risiko pemasaran, yaitu menu yang
tidak habis dalam sehari. Untuk probabilitasnya yaitu 3, yang artinya adalah kadang-kadang. Kemudian untuk dampaknya yaitu 2, adalah rendah. Nama saya Aji Rijal Hamzah dengan NIM 073. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi ini, yaitu pemetaan resiko. Pada slide ini terlihat merupakan bentuk diagram pemetaan resiko, di mana ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 yang nantinya risiko-risiko akan kita petakan ke dalam kuadran-kuadran tersebut. Kuadran 1 merupakan area dengan tingkat probabilitas sedang hingga tinggi dan dampaknya sedang sampai tinggi. Kuadran 1 terdiri dari risiko-risiko yang masuk ke dalam prioritas 1. Risiko yang termasuk ke dalam kuadran 1 yaitu berkurangnya omset penjualan karena kesalahan dalam strategi pemasaran yang bisa menyebabkan risiko kebangkrutan. Kuadran kedua, risiko dalam kuadran 2 adalah mereka yang memiliki tingkat probabilitas kejadian antara rendah sampai sedang, namun dampaknya antara sedang hingga tinggi. Artinya, risiko-risiko dalam kuadran kedua ini cukup jarang terjadi dan menjadi prioritas kedua. Risiko yang termasuk ke dalam kuadran kedua ialah harga bahan baku melonjak tinggi. Kemudian, salahnya pencatatan, pengeluaran, dan pemasukan arus kas. Kuadran ketiga dihuni oleh risiko-risiko dengan skala prioritas 3. Risiko dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian sedang hingga tinggi, namun dampaknya rendah menuju sedang. Contohnya yaitu karyawan yang terlambat masuk kerja dan absensi yang tidak diperhatikan. Kedua yaitu makanan yang mudah basi yang bertahan hanya 2 hingga 3 hari saja. Yang ketiga, menu yang tidak habis dalam 1 hari. Yang terakhir itu ada kuadran keempat yang dihuni oleh berbagai risiko dengan skala prioritas 4. Risiko dalam kelas ini memiliki tingkat probabilitas kejadian yang rendah hingga sedang. Kalaupun terjadi, dampaknya rendah hingga sedang pula. Risiko yang termasuk ke dalam kuadran 4 ialah 1. Kurang adanya tenaga kerja. Karena pada rumah makan ini hanya terdapat 5 karyawan saja. Kedua yaitu alat masak yang hilang atau rusak karena SOP yang kurang jelas. Nama saya Tasyana Diano Agiga dengan NIM akhir 072. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian risiko terhadap rumah makan Padang Pondok Salero. Jika risiko perubahan bahan baku setiap harinya yang gampang basi seperti daging ayam, untuk itu perlu dikendalikan dengan baik agar tidak terjadi risiko seperti yang kemungkinan besar berkelanjutan. Maka pengendalian yang harus dilakukan adalah dalam pemilihan ayam dan bumbu, yaitu ayam yang bermutu dan bumbu yang tahan lama yang digunakan untuk memproduksi ayam goreng dan ayam bakar. Lalu harus menjaga kebersihan bahan baku agar bahan baku tetap fresh. Maka cara pengendalian yang harus dilakukan adalah manual supaya mengurangi dampak tersebut agar pembuatan ayam goreng dan ayam bakar tetap berjalan. Untuk rumah makan Padang Pondok Salero juga harus menghadapi resiko seperti kurang adanya tenaga kerja yang menghambat jika terjadi pesanan yang banyak, SDM kurang teratur seperti kurang memperhatikan absensi, dan juga pemasaran produk yang masih kurang dalam mempromosikan produk. Monitoring resiko. Monitoring yang dilakukan oleh rumah makan Padang Pondok Salero adalah dengan melakukan pemantauan terhadap semua resiko yang akan dihadapi, apakah semua resiko tersebut sudah bisa di-manage atau belum. Semua member di usaha ini harus selalu memantau berjalannya bisnis agar tidak terjadi lagi atau meminimalisir risiko tersebut. Monitoring yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan, menegakkan, dan memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar SOP dan lalai terhadap absensi. Yang kedua, memantau pemilihan bahan baku harus tetap yang bermutu dan segar. Yang ketiga, memperluas promosi produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi perusahaan. Yang pertama, menciptakan menu yang berbeda. Yang kedua, menjamin kualitas makanan. Yang ketiga, melakukan promosi secara agresif. Yang keempat, memantau tenaga kerja dan rumah makan. Nah, jadi kesimpulannya, usaha mikro kecil dan menengah atau bisa juga disebut dengan UMKM ini sangat mempunyai peran penting bagi majunya suatu negara, yaitu negara Indonesia. Nah, kegiatan ekonomi rakyat memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta, di mana tanah dan bangunan tidak lagi diperhitungkan. Pada makalah ini kami memilih UMKM Rumah Makan Padang Pondok Salero
yang berada di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di sini juga mereka memiliki resiko seperti keuangan, resiko pemasaran, operasional, maupun SDM. Resiko-resiko ini tentunya harus dilakukan pengukuran, pemetaan, pengendalian, dan monitoring sebagai upaya untuk mengetahui resiko apa saja nih yang ada di perusahaan dan dilakukan upaya untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut. Nah, Rumah Makan Padang ini telah melakukan semua hal itu sehingga usaha ini dapat menentukan strategi apa sih yang harus dilakukan, seperti menciptakan menu yang berbeda, menjamin kualitas produk, melakukan promosi secara giat dan agresif, dan memantau tenaga kerja dan rumah makan.